Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan kali ini kita akan membahas bukan kasus ya, tapi kali ini kita akan membahas seorang filsafat yang dimana beliau ini itu adalah salah satu filsuf yang menemukan atau mungkin mempunyai cara berpikir yang sangat keren dan mengubah dunia gitu. Dan beliau ini tuh bernama Karl Marx. Aduh, ini penyebutannya agak susah sih ya. Nanti aku cantumin aja namanya biar kalian bisa membacanya sendiri gitu kan ya. Dan ini mungkin agak sedikit panjang, jadi siapkan cemilan kalian, siapkan kalian mau ngapain aja terserah lah intinya wes. Aku nggak mau panjang-panjang lagi. Kalau misalkan kalian penasaran dengan siapa itu Karl Marx, terus bagaimana jalan ceritanya, dan semoga dari cerita ini kita bisa mengambil sisi positifnya. Dan berikut ini adalah ceritanya. Karl Marx, maaf ya kalau misalkan penyebutannya itu salah, bahasa Inggris itu agak jelek gitu. Karl Marx itu adalah sosok yang namanya tak bisa lepas dari diskusi tentang kapitalisme, sosialisme, dan juga revolusi. Dia ini tuh bukan seorang pemikir biasa, lahir di Trier, Prusia, sekarang itu bagian dari Jerman pada 5 Mei 1818. Tanggal lahirnya sama kayak aku ya. Marx itu bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang ekonom, jurnalis, dan juga aktivis politik yang mengubah cara kita memandang masyarakat, ekonomi, dan juga hubungan kekuasaan. Pemikirannya ini itu bukan hanya tentang ideologi semata, tetapi juga menginspirasi gerakan sosial yang masih terasa dampaknya sampai saat ini. Karl Marx itu lahir dalam keluarga Yahudi yang kemudian beralih ke agama Kristen. Ayahnya bernama Heinrich Marx, adalah seorang pengacara yang terpelajar. Tapi meskipun dia itu dari keluarga yang cukup terhormat, Marx itu merasa ya bahwa dunia sekitar itu penuh dengan ketidakadilan. Bahkan dia juga melakukan pencarian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang apa arti mendalam dari masyarakat itu sendiri. Dia itu ya menempuh pendidikan hukum di Universitas Bonn dan kemudian beralih ke filsafat di Universitas Berlin. Dan di Berlin sendiri dia itu bertemu dengan kelompok filsuf yang dikenal dengan nama Young Hegelians. Kelompok ini itu terpengaruh oleh pemikiran George Wilhelm Friedrich Hegel. Dan secara kritis itu mengeksplorasi agama, politik, dan juga filosofi itu sendiri. Itu sengaja ya aku kasih namanya, biar kalau misalkan kalian itu ingin mencari toko-tokonya, kalian bisa cari sendiri gitu, karena penyebutannya itu emang agak susah. Jadi ya, meskipun Marx itu mengakui pengaruh Hegel ya, akhirnya dia itu juga mengembangkan pandangannya sendiri yang lebih berfokus pada realitas material daripada abstraksi filosofis. Anjir, bahasanya tuh agak berat banget ya. Mungkin kalau misalkan artiin sependek yang aku tahu ya, realitas material daripada abstraksi filosofis itu sendiri, itu artinya adalah lebih berfokus kepada kenyataan yang bisa dilihat dan dirasakan daripada cuma memikirkan ide-ide atau teori yang rumit yang mungkin simpelnya kalau realitas material itu melihat kenyataan hidup, abstraksi filosofis itu mikirin ide-ide rumit tanpa melihat realitanya. Ya gitu-gitulah intinya. Mungkin ada yang lebih tahu soal ini, silahkan kalian komentar aja di bawah. Nah, Karl Marx sendiri itu punya perjalanan jurnalistik dan pemikiran yang sangat panjang dan luar biasa. Pada tahun 1843, Marx itu pindah ke Paris, di mana dia itu bekerja sebagai jurnalis dan mulai berkenalan dengan beberapa pemikir dan juga aktivis revolusi. Di sana, dia itu bertemu dengan Friedrich Engels yang di kemudian hari menjadi sahabat sejatinya. Mereka itu mulai bekerja sama untuk merumuskan teori-teori sosialisme ilmiah yang akan menjadi dasar bagi gerakan sosial dan politik yang mengubah dunia. Marx itu tidak hanya mengamati dunia dengan mata seorang pemikir, tetapi dia juga aktif menyuarakan pendapatnya dalam tulisan-tulisan tajam yang mengkritik sistem sosial yang ada. Dan mungkin beberapa karyanya yang sedikit aku tahu yaitu seperti The German Ideology, yaitu keluaran tahun 1846, dan The Communist Manifesto 1848, dan bahkan dia juga mengungkapkan pandangannya tentang ketimpangan kelas dan juga perjuangan sosial. Di dalam manifesto komunis bersama Engels, Marx itu pernah menyatakan dengan lantang bahwa sejarah semua masyarakat yang ada sampai sekarang itu adalah sejarah perjuangan kelas.
Dari sini itu adalah pernyataan yang menandai pemikiran utamanya bahwa sejarah manusia itu bukanlah sekadar kisah individu atau mungkin kebudayaan aja, melainkan juga kisah perjuangan antara kelas-kelas sosial yang saling bertentangan. Dan sedikit yang aku ingat, Karl Marx itu juga punya karya monumental bernama Das Kapital. Marx itu juga menyadari bahwa untuk memahami kapitalisme secara lebih dalam, dia itu harus menganalisis sistem ekonomi yang menjadi tulang punggung masyarakat kapitalis. Bahkan ya, karya monumental Das Kapital itu terbit pertama kali pada tahun 1867, dan ini itu adalah analisis mendalam tentang ekonomi kapitalis. Dan di dalam karya ini sendiri yang aku tahu ya, sedikit yang aku ingat, koreksi kalau misalkan nanti kurang tepat. Jadi Marx itu mengungkapkan teori nilai lebih atau surplus value yang menjelaskan bagaimana kapitalisme mengeksploitasi pekerjanya. Bahkan di dalam buku Das Kapital itu sendiri, Marx itu menulis bahwa modal itu adalah hubungan sosial yang terbalut dalam bentuk barang. Kutipan ini tuh ya mencerminkan ide sentral dari Marx itu sendiri, bahwa ya kapitalisme itu bukan sekedar tentang barang dan uang, melainkan hubungan kekuasaan yang tersembunyi di baliknya. Marx percaya bahwa kapitalisme meskipun tampaknya memberikan kemajuan ekonomi dan teknologi, pada akhirnya akan mengarah pada kehancurannya sendiri. Bahkan dia itu juga memprediksi bahwa ketidakadilan dan ketimpangan yang timbul dari sistem kapitalis itu akan membangkitkan kelas pekerja untuk melakukan revolusi, menggulingkan burjuasi, dan juga membentuk masyarakat tanpa kelas, yaitu komunisme. Ada kutipan kalimat keren yang ditulis di dalam buku The Communist Manifesto. Ini tuh sebenarnya bahasa Jerman, tapi pas aku lihat terjemahnya itu ya, kalau nggak salah ya, ini kalau misalkan ini soalnya aku inget-inget lupa-lupa inget aja ya. Proletariat dari semua negara itu bersatulah. Kata-kata ini tuh menjadi semboyan yang menginspirasi revolusi di seluruh dunia. Dan bahkan Marx itu percaya bahwa revolusi sosial yang dipimpin oleh proletariat atau kelas pekerja buruh itu akan mengakhiri eksploitasi dan juga menciptakan sistem yang lebih adil, yaitu dimana barang dan jasa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Di sini tuh sebenarnya ya cerita Karl Marx itu sangat panjang banget. Tapi nggak mungkin kan aku harus mencatat dan memahami semuanya gitu ya. Ini aku ambil beberapa poin aja, aku baca beberapa poin aja yang mungkin sedikit mudah dipahami dan dicerna oleh kita semua gitu ya. Nah, di sini menurutku itu adalah momen sedihnya gitu. Jadi meskipun kehidupan Marx itu penuh dengan perjuangan dan juga kesulitan ekonomi ya, Marx itu nggak pernah berhenti menulis dan berkarya. Dia itu meninggal pada 14 Maret tahun 1883 dalam kondisi miskin dan bahkan hampir nggak dikenal di kalangan masyarakat luas. Namun ya seperti pepatah bilang bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Pengaruh dari filsuf ini itu berkembang pesat setelah kematiannya, terutama ya dengan munculnya gerakan sosialis dan juga komunis di seluruh dunia. Bahkan ya pemikiran Marx itu telah menjadi landasan bagi banyak revolusi besar. Aku kasih salah satu contohnya itu seperti revolusi Rusia tahun 1917 yang mengarah pada pembentukan Uni Soviet. Terus lagi meskipun penerapan ide-ide Marx dalam bentuk negara-negara komunis itu seringkali nggak sesuai dengan harapan Marx, warisan intelektualnya itu menurutku tetap hidup dan terus bisa dipelajari hingga saat ini. Ya, mungkin jika aku menjelaskan siapa Karl Marx ini di sini secara detailnya gitu ya, kayaknya nggak, waktu 1 jam itu kayaknya bakal kurang dan nggak cukup sih gitu loh. Jadi ya mungkin aku kasih kesimpulan aja dari penjelasan yang sebelumnya, bahwa Karl Marx itu bukan hanya seorang filsuf yang menganalisis masyarakat dan juga ekonomi aja, tetapi juga seorang revolusioner yang berusaha mengubah dunia. Pemikirannya itu terus menjadi sumber inspirasi dan kritik terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan juga politik. Pandangan Marx tentang perjuangan kelas dan juga kritiknya terhadap kapitalisme itu bahkan masih relevan dalam banyak diskusi kontemporer mengenai ketimpangan dan juga eksploitasi. Dan meski banyak yang mengkritik penerapan ajaran Karl Marx dalam prakteknya ya, dalam dunia nyatanya,
Kita itu tidak bisa mengabaikan kontribusinya dalam memahami struktur sosial dan juga ekonomi dunia. Karl Marx itu juga mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dunia sebagaimana adanya, tetapi untuk berani bertanya, berjuang, dan juga jika perlu merubahnya. Manusia membuat sejarahnya sendiri, tetapi mereka tidak membuatnya dalam keadaan yang mereka pilih. Kata-kata ini tuh ya mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak dapat memilih kondisi kita saat ini, kita tetap memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Dan Karl Marx itu mengajak kita untuk tidak hanya memahami dunia dan juga hidup aja, tetapi untuk berani mengubahnya. Ini sih agak berat sih kata-katanya ya, tapi ya gimana ya, namanya filsuf kan dulu itu pemikirannya sangat tajam dan juga dalam banget gitu. Kalau misalkan hal-hal ini diterapkan di zaman era kita sekarang ini ya, itu kemungkinan berhasilnya itu sangat kecil sih. Karena ya kita semua tahu ya bahwa anak muda sekarang itu ya, kalian tahu era modernnya itu kayak banyak juga yang malas membaca gitu. Banyak anak muda yang mereka itu cuman pondasinya tuh scroll TikTok, yang mana informasi itu juga belum tentu benar gitu. Ya akun-akun fake yang nggak jelas jeluntrungnya kemana, tapi mereka tuh kadang-kadang percaya dan mencari informasinya di situ. Makanya buat kalian teman-teman penontonku semuanya ya, teman-temanku semuanya ya, kalau misalkan kalian itu suka scroll TikTok, kalian itu suka scroll shorts apapun lah yang video pendek atau video panjang gitu, alangkah lebih baiknya kalian lebih cari tahu dulu lah itu informasi itu bener apa enggaknya itu. Jangan termakan dengan hoax, jangan termakan dengan kata-kata yang bullshit dan nggak jelas arahnya kemana, biar kalian tuh nggak merasa tertekan atau bahkan mungkin depresi gara-gara kalimat orang yang mungkin buat kata-kata itu sambil tidur terus di-upload gitu aja, terus habis itu kalian ngebaca depresi. Itu kan kayak lucu gitu aja sih. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian sudah nonton kasus. Maaf kalau misalkan aku agak cepat atau gimana gitu. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah subscribe, dan jangan lupa kalau misalkan kalian suka, kalian subscribe aja. Kalau misalkan ada komentar buat aku, silakan kalian komentar di bawah ini, bebas kalian mau misu-misu karepmu lah. Mungkin itu aja. Aku Bilsa dan sampai jumpa lagi di Al Kasus. Bye bye.